Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani, nomor NIM 210301237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Adim dengan NIM 203011250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Umamah dengan NIM 210301265. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa, NIM 210301266. Karakteristik individu dan organisasi. A. Faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Dalam fungsi pengorganisasian yang dimulai dari desain organisasi hingga penempatan SDM untuk menjalankan rencana organisasi, langkah berikutnya tentu adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diatur menurut struktur organisasi dapat diimplementasikan. Apabila dalam manajemen SDM perusahaan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang terbaik untuk dapat bekerja sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi, maka dengan demikian langkah implementasi sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana SDM. Dengan demikian, maka faktor SDM kembali menjadi kunci penting dalam langkah implementasi. Implementasi dari rencana organisasi sangat bergantung kepada karakteristik individu yang terdapat dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lebih jauh mengenai karakteristik individu tersebut, termasuk sikap dan perilaku dari setiap individu di perusahaan. B. Kontribusi dan kompensasi. Ada dua konsep yang mendasari mengapa faktor individu perlu untuk dipelajari dan dipahami dalam fungsi manajemen dan dalam fungsi mengimplementasi dan fungsi pengarahan. Dua konsep itu adalah kontribusi dan kompensasi. Kontribusi, contribution, adalah apa yang diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kompensasi, bentuk-bentuk kontribusi yang dapat diberikan individu diantaranya adalah usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, waktu, dan kompetensi. Adapun bentuk kompensasi yang diberikan oleh organisasi adalah berupa upah, kepastian kerja benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Saya di sini akan menyampaikan tentang memahami faktor individu dalam organisasi. Selain kedua konsep di atas, terdapat tiga faktor lain. Ketiga faktor itu adalah yang terkait dengan kontrak psikologis, kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, dan keragaman individu dalam organisasi. Kontrak psikologis yaitu suatu kesepakatan tak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dengan perusahaan. Kesepakatan tidak tertulis tersebut adalah bahwa secara fisiologis tenaga kerja tersebut akan memberikan hal yang terbaik yang dimilikinya untuk organisasi di mana dia bergabung. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan individu dari tenaga kerja, dan kenyataan perusahaan tidak pernah mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kriterianya. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan proses seleksi yang dijelaskan begitu ketat. Tetap saja mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan orang yang benar-benar tepat, serta terjadinya perubahan di lingkungan organisasi. Keragaman individu dalam organisasi, yaitu manusia ditakdirkan tidak sama baik dari sisi latar belakang biologisnya, latar belakang pendidikan, hingga berbagai faktor yang mempengaruhi karakteristik setiap individu tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami keragaman secara lebih terbuka dan menerimanya sebagai dinamika yang terdapat dalam organisasi manapun. Dan kepribadian individu. Kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Manajer dituntut untuk memahami kepribadian dari setiap individu agar manajer bisa mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka. Pemahaman yang harus diketahui manajer adalah yang dinamakan sebagai model 5 dimensi mengenai kepribadian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Griffin 2000, model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat identifikasi dari 5 jenis perilaku yang terdapat pada setiap individu.
Kelima, jenis perilaku tersebut adalah tingkat persetujuan, tingkat kesadaran dan keseriusan, tingkat emosi yang negatif, tingkat keleluasan dalam berinteraksi, dan tingkat keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Umamah dengan NIM 210301265. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat persetujuan, keseriusan dan kesadaran, tingkat emosi yang negatif, tingkat keleluasan dan kenyamanan, tingkat keterbukaan. 1. Tingkat persetujuan. Tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. 2. Keseriusan dan kesadaran. Tingkat keseriusan dan kesadaran menunjukkan tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Tingkat emosi yang negatif. Tingkat emosi yang negatif menunjukkan kepada ketidakkestabilan emosi yang dimiliki oleh individu. Tingkat keleluasan dan kenyamanan. Tingkat keleluasan dan kenyamanan menunjukkan kepada kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Tingkat keterbukaan. Tingkat keterbukaan menunjukkan kepada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi adalah yang dikenal sebagai locus of control. Menunjukkan kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. 2. Self-efficacy menunjukkan kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. 3. Authoritarianism menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. 4. Machiavellism menunjukkan kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Kelima, self-esteem menunjukkan kepada sebuah keyakinan dan seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Yang terakhir, risk propensity menunjukkan kepada kecenderungan individu dalam hal risiko dan menjawab tantangan. F. Perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Menurut Griffin menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen afektif, kognitif, dan intens. G. Perilaku individu dan persepsi dalam organisasi. Persepsi pada dasarnya merupakan cara pandang individu yang dihasilkan dari rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh individu tersebut, sehingga individu tersebut semakin menyadari dan mengetahui akan apa yang terjadi mengenai suatu gagasan, situasi maupun lingkungan yang dihadapi. 1. Persepsi selektif, yaitu proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. 2. Stereotip, yaitu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang beberapa isu seputar perilaku individu dalam berorganisasi. Dan dalam materi ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, perilaku individu stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam suatu pekerjaan. Dan kendaraan adaptation syndrome, yaitu stres yang terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu. Dan ada 3 tahapan dari general adaptation syndrome. Yang pertama yaitu alarm, yang kedua tahap resisten, dan yang ketiga adalah tahap exhaustion. Dan beberapa faktor penyebab stres yaitu tuntunan pekerjaan, tuntunan fisik, tuntunan peran atau fungsi, tuntunan interpersonal.
Dan ada beberapa cara pengendalian stres, contohnya olahraga yang teratur. 2. Relaksasi. 3. Manajemen waktu. 4. Merubah suasana atau lingkungan pekerjaan. Yang kedua yaitu kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas individu maksudnya adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai suatu terutama dari apa yang sudah diketahui. Faktor penyebab individu menjadi kreatif adalah pengalaman individu dengan kreativitas. 2. Perlakuan terhadap individu. 3. Kemampuan kognitif dan individu. Ada 4 tahapan kreativitas, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap penemuan gagasan, dan tahap pengujian. Yang ketiga yaitu mengolah individu dalam organisasi. Jika rencana subsidi dibuat, sumber daya telah dikelolasikan, dan struktur organisasi yang telah disusun, maka implementasi sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana melalui pembagian kerja sebagaimana disusun dalam struktur organisasi dikenal sebagai fungsi pengarahan. Pada tahapan implementasi yang akan menentukan perjalanan tindakan rencana yang telah disusun adalah faktor sumber daya manusia yang telah diberikan tugas untuk menjalankan rencana agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi yang perlu dipelajari adalah fungsi pengarahan, yaitu fungsi yang membahas bagaimana sumber daya manusia dapat diarahkan oleh manajer secara konsisten. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi